Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang IPS. Tetap pada tema yang ketujuh pada KD 3.2. Kali ini kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Sebelum menginjak pada materi, silakan dulu benahi posisi duduknya. Duduk yang tegak. Kemudian kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak. Materi tentang Indonesia ini sangat banyak sekali. Pada semester awal kelas 4, kita sedikit banyak mengenal tentang tarian daerah, khususnya daerah dari Aceh ya dulu. Kemudian lagu daerah. Dan yang paling banyak itu tentang rumah adat. Bu Guru telah mengupas tuntas rumah adat pada pembelajaran tema pertama, subtema 3. Itu. Sekarang kita ulangi kembali tentang rumah adat juga, tapi hanya sekilas. Tentang keragaman di Indonesia yang begitu banyak, kita akan mengulas ada beberapa keragaman. Ini contohnya. Ada banyak budaya, ada banyak suku, bahasa, kemudian pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, dan lain-lain. Di Indonesia itu ada 34 provinsi. Jadi tiap-tiap provinsi itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Satu provinsi dan provinsi yang lain itu ada kemiripannya. Biasanya kemiripan itu ditunjukkan saat pada pulau yang sama, misalnya Pulau Jawa itu ada kemiripannya, baik dalam segi busana maupun bahasanya. Keanekaragaman di Indonesia itu antara lain, yang pertama itu ada agama. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya, di Indonesia ada 6 agama. Suku bangsa, bahasa, lagu daerah, dan rumah adat. Agama di Indonesia ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada semester awal, semester 1, kita sudah bahas keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Ini sekilas saja mengingatkan kalian bahwa agama Islam itu mempunyai kitab suci Al-Quran dengan tempat ibadah masjid. Dan hari besarnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Kristen itu Alkitab, sama dengan Katolik. Tempat ibadahnya juga gereja, hari besarnya Natal. Kemudian Hindu, kitabnya Weda, tempat ibadahnya Pura, dan hari besarnya adalah Nyepi. Hindu ini yang di Indonesia yang paling besar ada di Pulau Bali. Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, dan hari besarnya Waisak. Candi Borobudur di Jawa Tengah itu menunjukkan adanya keagungan dari agama Buddha pada masanya. Kemudian agama yang terakhir adalah Konghucu dengan kitab Sisuwujing, tempat ibadahnya Klenteng, dan hari besarnya Cap Gome. Biasanya ditunjukkan dengan warna merah dan barongsai ya. Setelah mengenal agama yang ada di Indonesia, itu tersebar di wilayah-wilayah. Tapi tetap meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, sebagai warga negara Indonesia kita harus tetap saling menghargai dan menjaga kerukunan. Tidak boleh menjelekkan agama orang lain, menjelekkan suku, ras, dan budaya orang lain. Budaya di Indonesia merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan menjadi Indonesia. Kita bahas satu persatu 34 provinsi dan budayanya. Yang pertama adalah Banda Aceh dengan yang pertama adalah Aceh atau biasa dikenal dengan Nangro Aceh Darussalam, disingkat NAD, dengan ibu kota provinsinya yaitu Banda Aceh.
Di sini terdapat sukunya banyak sekali. Ini Bu Guru tulis 4 saja ya. Suku Aceh, Tamiang, Alas, Simeulue. Kemudian ada lagunya Bungong Jeumpah. Ini sudah kemarin kalian menarikan Bungong Jeumpah ya. Kemudian Lembah Alas dan Pisau Surit. Bahasanya yang paling banyak digunakan adalah bahasa Aceh, bahasa Kluet, dan bahasa Julu. Yang di bawah adalah rumah Aceh. Nah, ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Rumah Aceh atau rumoh Aceh ini disebut dengan Krong Bade. Biasanya menghadap ke barat rumah Acehnya. Provinsi yang kedua adalah Sumatera Utara dengan ibu kota provinsi di Medan. Terdapat banyak suku di sini, khususnya suku Batak, Ulu, Nias, dan Mentawai. Bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa daerah Nias. Kemudian ada lagu daerah yang terkenal yaitu Sigulempong dan Sinanggar Tulu. Sinanggar Tulu, Tulu Tulu. Kalian pasti pernah dengar. Kemudian rumah adatnya yaitu Balai Batak Toba. Provinsi ketiga adalah Sumatera Barat atau Padang. Di sini ada suku Minangkabau ya, dan suku Mentawai dengan menggunakan bahasa daerah Mentawai. Kemudian lagu daerah yang paling terkenal adalah Kembang Labungu dan Kampuang Nanjau di Mato. Ini lagu ini sangat tenar ya. Kemudian rumah adatnya yaitu rumah gadang. Rumah gadang ini seperti tanduk kerbau, melambangkan tanduk kerbau. Atapnya ini runcing seperti tanduk kerbau. Yang keempat adalah Riau, dengan ibu kota provinsinya ada di Pekanbaru. Sukunya adalah suku Batak, suku Minangkabau juga ada di sini, dan suku Melayu. Kemudian lagu daerah khasnya adalah Seleram dan Lancang Kuning. Bahasa yang paling banyak digunakan bahasa daerahnya adalah bahasa Batak, bahasa Melayu, dan bahasa Minangkabau. Rumahnya disebut dengan Rumah Melayu Seleso Jatuh Kembar. Provinsi yang berikutnya sama dengan Riau, hanya berada di kepulauan. Nah, rumah adatnya juga sama, bahasanya sama, sukunya agak berbeda, ada suku Sakai dan suku Bunai ya, suku Hutan juga ada. Kemudian yang berbeda lagi lagu daerahnya ada Kepri Manise dan Sagantang Laga. Kalau bahasanya hampir sama, bentuk rumahnya juga hampir sama. Ini yang sama-sama Selasa Jatuh Kembar, ini modelnya dari depan, yang ini dari samping. Kemudian yang keenam adalah Jambi dengan ibu kota provinsinya di Jambi juga. Sukunya ada suku Melayu, Kerinci, dan Kubu. Jadi suku Melayu ini tersebar di seluruh wilayah Sumatera. Ini wilayah Sumatera ya. Bahasanya, bahasa daerah adalah Bajau Tangkal 1, bahasa Bugis, bahasa Banjar, dan bahasa Kerinci. Lagu yang paling terkenal, lagu daerahnya adalah Injit, Injit Semut, dan Timang-Timang Anakku Sayang. Rumah adatnya ini adalah rumah panggung. Kita lanjut ke Sumatera Selatan atau Palembang. Palembang itu sukunya adalah suku Melayu, suku Palembang, dan suku Ogan dengan memakai bahasa Komering, Kayu Agung, Lematang, dan Melayu. Kemudian lagu daerahnya adalah Cuk Maileng dan Dek Sangke. Rumah adatnya Rumah Limas. Itu lagunya banyak aslinya, cuma Bu Guru contohkan yang paling terkenal saja 2 ya. Yang 8 adalah Kepulauan Bangka Belitung, yang ibu kota provinsinya ada di Pangkal Pinang. Sukunya hampir sama dengan di Bangka Belitungnya ada suku Bangka, suku Belitung, dan Mindanao. Bahasanya Kayu Agung dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu hampir sama dengan bahasa Malaysia ya. Lagunya Miakku Sayang dan Gunung Tajam. Gambar di sebelah adalah rumah rakit, rumah khas dari Bangka Belitung. Yang ke-9 adalah Bengkulu dengan tetap ibu kotanya ada di Bengkulu. Sukunya
sama suku Melayu, kemudian suku Rejang, bahasanya pakai bahasa Bengkulu, Melayu, dan Enggano. Ada lagu daerahnya Lalan Belek, Sungai Suci, dan Anak Kunang. Dan itu adalah rumah adat Bubungan 5. Yang terakhir dari Provinsi Sumatera, dari Pulau Sumatera. Jadi di Sumatera itu ada 10 provinsi ya. Itu Lampung atau Bandar Lampung. Di Lampung ini juga banyak suku Jawa. Karena dulu ada transmigrasi dari Pulau Jawa ke Lampung. Jadi banyak orang Jawa yang ada di Lampung. Kemudian tetap suku Melayu juga banyak dan suku Rawas. Bahasa yang digunakan bahasa Basema, bahasa Lampung. Tidak lupa juga bahasa Jawa. Kemudian lagu yang paling terkenal adalah Lipang Lipangdang, Cangget Agung, dan Bumi Lampung. Rumah adatnya Nuwo Sesat, seperti pada gambar. Kita menginjak pada Pulau Jawa. Yang pertama adalah DKI Jakarta dengan ibu kotanya di Jakarta. Sukunya ada suku Betawi dengan bahasa yang sama namanya dengan sukunya, yaitu bahasa Betawi. Lagu daerahnya adalah Jali-Jali, Keroncong, Kemayoran, dan Ondel-Ondel. Kemudian rumah adatnya dikenal dengan rumah kebaya. Nomor 12, provinsi ke-12 adalah Banten. Banten adalah perpecahan dari provinsi Jawa Barat ya. Banten itu ibu kotanya ada di Serang. Banten ini terkenal dengan suku Baduy, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Seperti pada pembelajaran bahasa Indonesia kemarin, kalian sudah membaca sebuah teks bacaan tentang suku Baduy. Bahasa yang digunakan sama dengan Jawa Barat yaitu bahasa Sunda. Kemudian lagu daerahnya Tong Sarakah dan Basisir Carita. Itu adalah rumah adat Baduy ya, di mana Baduy itu Baduy dalam tidak mengenal teknologi. Kemana-mana jalan kaki, tidak ada HP, tidak ada TV. Kalau Baduy luar sudah mengenal teknologi. Yang menyamakan Baduy dalam dan luar hanya ikat kepalanya ya. Kemudian nomor 13 Jawa Barat. Aslinya Banten dan Jawa Barat ini jadi satu, kemudian dipecah jadi dua. Ada Banten dan ada Jawa Barat. Jawa Barat itu posisi ibu kotanya ada di Bandung. Sukunya suku Sunda, bahasanya sama dengan bahasa orang Banten ya, orang Baduy yaitu bahasa Sunda. Dengan lagu daerahnya yaitu Cingsang Keling, Manuk Dadali, Tokecang, dan Bubi Bulan. Rumah adatnya disebut Kasepuhan. Kemudian yang berikutnya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah ibu kotanya ada di Semarang, sukunya suku Jawa. Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur sukunya sama. Bahasanya juga sama. Tapi yang paling lengkap itu ada di Jawa Timur nanti ya. Sukunya Jawa, bahasanya Jawa, yang membedakan hanya lagu daerahnya. Ada Bapak Pucung, Gambang Suling, dan Gundul-Gundul Pacul. Rumahnya sama, bentuknya seperti pendopo, disebut dengan rumah joglo. Daerah istimewa Yogyakarta juga sama, hanya yang membedakan lagunya Suwe Ora Jamu. Semuanya sama dengan Jawa Tengah. Kemudian Jawa Timur, sukunya lebih lengkap daripada Jawa Tengah dan dengan Jogja ya. Ada suku Tengger di area Bromo, suku Osing di Banyuwangi, dan suku Madura yang ada di Pulau Madura. Beberapa suku yang hidup di Jawa Timur. Kemudian bahasanya ada bahasa Madura, bahasa Osing, bahasa Jawa juga ya. Kemudian lagunya yang paling terkenal adalah Cublak-Cublak Suweng dan Rek Ayo Rek. Rumahnya sama bentuknya dengan yang Jawa Tengah dan DI Jogja ya. Rumahnya rumah joglo seperti pendopo. Tuntas sudah Pulau Jawa, sekarang menginjak ke Bali, Pulau Bali. Dengan provinsinya yaitu Denpasar, sukunya Bali dengan menggunakan bahasa Bali. Dan berikut adalah gambar rumah dari Gapura Candi Bentar. Lagunya yang paling terkenal lagu daerahnya Majapahit Cepetan dan Ratu Anom.
Putri Ceneng Ayu juga sering dinyanyikan di area Bali. Kita masuk ke wilayah pulau sebelahnya Bali, yaitu Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat merupakan tetangganya Bali. Hanya dibatasi dengan selat laut dan selat. Terdapat suku Sasak, suku Bima, dan suku Sumbawa dengan menggunakan bahasa daerah Bima. Rumah adatnya yaitu rumah adat dalam loka dengan menggunakan lagu daerah Tutu Koda dan Pai Morarami. Panjang ya rumahnya. Kemudian saudaranya Nusa Tenggara Barat itu adalah Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota provinsinya di Kupang. Sukunya suku Rote, suku Sumba, suku Timur. Hampir sama nama sukunya dengan alat musiknya Sasando Rote. Bahasa yang digunakan ini ada banyak sekali. Ada bahasa Abui, bahasa Adang, bahasa Ator, Anakalang, Bajodelang, Batu, dan Blagar. Kemudian ada lagu daerah yang sering dinyanyikan di televisi, mesti ada ini. Juga sering dinyanyikan anak-anak di wilayah Indonesia karena sangat mudah sekali syairnya. Ada Anak Kambing Saya, Loba Mora, dan Potong Bebek Angsa. Kalian sering menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, Angsa di Kuali. Itu adalah lagu dari Nusa Tenggara Timur. Gambarnya itu adalah rumah Musalaki, rumah khas dari Nusa Tenggara Timur. Kita lanjut ke pulau selanjutnya yaitu Kalimantan. Pulau Kalimantan yang pertama yaitu Kalimantan Barat dengan ibu kotanya di Pontianak. Kalimantan ini umumnya sukunya itu suku Dayak, tapi menyebar suku Dayak. Kemudian Kalimantan Barat ada suku Ngaju dan suku Ngurut. Bahasa yang digunakan bahasa Bakatik, Bukat, Galik, dan Kayan. Lagu yang terkenal adalah Cik Cik Periuk dan Kapal Seram. Kapal Belon Rumahnya rumah betang yang panjang itu digunakan untuk beberapa kepala keluarga. Yang berikutnya adalah Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Palangkaraya. Sukunya suku Ngaju dan suku Lawang. Rumahnya juga sama rumah betang, sama dengan Kalimantan Barat, juga sama ya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Bakumpai, Bala, Bayan, dan bahasa Dayak. Provinsi berikutnya adalah Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin. Sukunya adalah suku Banjar, bahasanya adalah bahasa Bajau Semayap, Brangas, dan Dusun Diah. Lagu yang terkenal adalah Ampar-Ampar Pisang. Ini adalah rumah khas dari suku Banjar yaitu rumah Banjar. Gampang sekali nih, suku Banjar letaknya ada di Banjarmasin. Provinsi ke-23 Kalimantan Timur dengan ibu kota provinsinya Samarinda. Sukunya ada suku Ngaju dan suku Dayak. Suku Dayak itu bermacam-macam. Ada suku Dayak Tidung, Abai, Kayan, dan Kutai. Bahasa yang digunakan, bahasa daerahnya Awheng, Bahau, Bajo Pondong. Kemudian lagu daerahnya adalah Indung Indung. Itu adalah rumah khasnya yaitu rumah Lamin. Provinsi ke-24 adalah Kalimantan Utara dengan ibu kotanya Tanjung Selor. Sukunya suku Dayak. Suku Dayak ini mendominasi Kalimantan. Bahasanya Abai, Bulungan, dan Longpulung. Kemudian lagu daerahnya Pinang Sendawar. Untuk rumah adatnya lebih modern daripada Kalimantan yang lain. Ini disebut dengan rumah Balawi. Kita menginjak ke Pulau Sulawesi. Yang pertama adalah Sulawesi Utara dengan ibu kotanya di Manado. Sukunya ada suku Minahasa, Taulut, dan Batik. Bantik bahasanya juga ada bahasa Bantik, Bolang Mongondo, dan bahasa Minahasa. Lagunya Oh Inani Keke.
Kemudian rumah adatnya disebut dengan rumah pewaris. Jadi turun-temurun ini. Itu rumahnya sudah ada parabolanya, berarti sudah modern itu. Kemudian yang ke-26 adalah Gorontalo. Ibu kotanya sama namanya, Gorontalo. Sukunya juga sama, Gorontalo. Bahasanya Gorontalo. Ada sebagian juga bahasa Minahasa. Kemudian lagu daerahnya Binde Biluhuta dan Tahuli Limama. Rumahnya sudah modern sekali, yaitu rumah Duluhupa. Provinsi ke-27 yaitu Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya Palu. Sukunya Kaili dan Mori, bahasanya Bada, Balaisang, Balantak, dan Banggai. Kemudian lagu daerahnya Tondok Kadang Dingku dan Tope Gugu. Rumahnya seperti rumah segitiga yang sedang tenar hari ini ya. Rumah segitiga yang sedang tenar ada kan ya. Itu namanya rumah Sauraja untuk rumah Sulawesi Tengah. Kemudian yang ke-28 yaitu Sulawesi Barat dengan ibu kotanya di Mamuju. Sukunya adalah suku Mandar dengan bahasa Baras, Banggaulu, Budong, Kone-Kone. Kemudian lagu daerahnya, lagu khasnya adalah Tenggang-Tenggang Lopi. Rumahnya sama dengan nama ibu kota provinsi yaitu Rumah Mamuju. Ke-29 Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Sukunya yaitu suku Bugis, Bone, dan Toraja. Bahasanya Bone sama Bone Rate ya, Bugis D dan Konjo. Lagu yang paling terkenal adalah Pakarena dan Angin Mamiri. Itu adalah rumah adatnya yaitu rumah tongkonan. Lucu ya, kalau ada banjir pasti tidak mudah terendam karena tinggi. Ke-30 yaitu Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya Kendari. Terdapat suku Muna dan suku Buton di sini. Bahasanya Cia-Cia dan Culambacu. Kemudian lagu daerahnya adalah Peya, Tawa-Tawa, dan rumah adatnya disebut dengan Rumah Laikas. Provinsi ke-31 masuk pada Maluku. Maluku itu ada dua ya, Maluku dan Maluku Utara. Maluku dengan ibu kota Ambon, sukunya suku Ambon. Bahasanya Alune, Ambalau, dan Asilulu. Kemudian ada lagu yang terkenal di sini yaitu Nona Manis Siapa Yang Punya, Ayo Mama, dan Rasa Sayangi. Rumah adatnya disebut dengan Rumah Balileo. Kita bandingkan dengan Maluku Utara. Maluku Utara sukunya Alifuru, Ternate, Aru, dan Faru. Bahasanya Bacan, Buli, dan Gane. Beda ya? Beda. Ini Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi. Kemudian lagunya yaitu yang paling terkenal adalah Borero dan Muluku Kieraha. Rumahnya juga beda yaitu rumah Sasadu. Kalau ini rumah Baileo. Beda. Kalau yang pertama tadi Riau dan Kepulauan Riau sama ya, malah hampir sama. Kemudian kita masuk ke pulau paling timur Indonesia yaitu Papua. Provinsi ke-33 adalah Papua Barat dengan ibu kotanya berada di Manokwari. Itu adalah gambar rumah kaki seribu, rumah adatnya Papua Barat. Sukunya suku Kuri dan suku Simuri. Lagu yang terkenal adalah Yamko, Rambe Yamko, dan Apuse. Apuse sudah kita nyanyikan kemarin. Itu berasal dari Papua. Kemudian bahasanya adalah bahasa Ambel. Provinsi terakhir adalah Papua dengan ibu kota di Jayapura. Sukunya yang paling terkenal sekali ada suku Asmat, suku Dani, suku Arfak, dan suku Fakfak. Bahasanya Ambai dan lagunya Sajojo. Sajojo itu lagunya. Kemudian ada rumah Honai, rumah khas dari Papua. Ya, 34 provinsi sudah Bu Guru bacakan. Sudah dirangkum. Sekarang tugasmu tolong buatlah tabel. Tabel ini berisi tentang nama provinsi, suku bangsa. Maaf ya, suku bangsa, bahasa daerah,
lagu daerah dan rumah adat. Diberi nomor 1, 2, 3 sampai 34 provinsi. Kalau tidak jelas, silakan ulangi lagi videonya, ditulis satu persatu. Bu Guru menyuruh kalian menulis seperti ini biar kalian lebih hafal, karena jika kalian hanya mendengarkan, kalian tidak akan cepat hafal. Dengan menulis, kalian akan cepat ingat. Oh, ternyata Aceh itu sukunya ada suku Alas, ada suku Simalui. Kemudian ada lagunya Bungong Jumpah. Rumahnya Krong Pade. Pasti ingat kalian. Jadi secara tidak sengaja kalian menulis, merangkum, dan menghafal ya. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.